Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Ikhwan fillah, azakumullah, yang kita akan bahas dalam kesempatan ini temanya berkaitan tentang musibah. Artinya sebab musibah terjadi di mana-mana. Musibah itu akan menyertai seorang mukmin. Kalau orang yang beriman kepada Allah Taala tetap akan diberikan musibah, karena musibah itu merupakan cobaan, ujian buat dia, apakah dia betul-betul iman kepada Allah atau tidak. Pasti akan dapat ujian, pasti akan dapat cobaan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, akan diberikan musibah oleh Allah. Bagi orang yang beriman, musibah itu merupakan tanda dari kecintaan Allah apabila orang itu sabar dan redha. Itu harus kita ingat. Seorang mukmin akan dapat cobaan, ujian, pasti. Karena itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang musibah. Ikhwan fillah, azakumullah, masalah musibah ini bukan masalah kecil, masalah besar. Yang pertama, yang berkaitan dengan musibah yang terjadi di mana-mana. Ini yang pertama harus kita imani merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama merupakan takdir, dan kita wajib mengimani tentang al-qada wal qadar. Dan Nabi bersabda SAW, sebagaimana yang antum sudah hafal tentang hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, Nabi menjawab SAW, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada
malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada yaumul akhir. Dan engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Jadi harus diimani. Iman kepada qada dan qadar itu wajib diimani. Harus diimani. Iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Nabi SAW menyebutkannya antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Jadi semua yang terjadi di langit dan di bumi ini Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, Nabi bersabda SAW bahwa Allah telah mencatat, dalam riwayat yang lain kataballahu maqadir, dalam riwayat yang qaddarallahu maqadir al-khalaiq, Allah telah menetapkan seluruh takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Artinya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan semua takdir ini. Dan semua yang berjalan sekarang ini, dari mulai Allah menciptakan itu sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Allah sudah takdirkan semuanya. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi melainkan Allah sudah tetapkan di kitab Lauh Mahfuz. Semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah sudah tetapkan. Dan gak akan yang menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Itu harus kita ingat itu. Kita wajib mengimani tentang al-qada dan qadar baik dan buruk. Semua yang menimpa manusia di langit dan di bumi ini Allah sudah tetapkan. Untuk bisa lihat dalam beberapa ayat. Di dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam surah Al-Hadid di ayat 21-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa musibah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, tidak juga musibah yang menimpa diri kalian, illa, melainkan fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya seluruh makhluk ini. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, semua mudah atas Allah SWT. Likay la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak berputus asa dengan apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Di sini Allah menyebutkan tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi dan juga pada diri kalian melainkan semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz, semuanya sudah tercatat. Yang demikian mudah atas Allah supaya kalian tidak berduka cita apa yang luput dari kalian. Tidak apa yang luput dari kita ini, kita nggak akan berduka cita karena Allah sudah takdirkan. Dan kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, karena jelas yang diberikan itu nggak lama lagi juga akan hilang. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan ketika orang tertimpa musibah, kewajiban dia untuk sabar. Allah sebutkan
ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dalam surah At-Taghabun di ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, surah At-Taghabun surah 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa saja musibah yang menimpa kalian, apa musibah yang terjadi, melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi semua musibah yang terjadi, semua dengan izin Allah. Gak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izin Allah, gak mungkin. Pasti semua terjadi dengan izin Allah, apapun yang terjadi, ya, yang menimpa kita, yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa bangsa kita dari berbagai macam bencana dan segala macam, itu semuanya Allah sudah tetapkan dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang terluput. Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 70. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 70 Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Semua tercatat dalam kitab. Semua yang terjadi di langit dan di bumi semua Allah mengetahui dan semua tercatat dalam kitab di Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian mudah atas Allah. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa kewajiban kita sebagai seorang mukmin mengimani tentang al-qada wal qadar, baik dan buruk. Wajib kita imani. Manis dan pahit, senang dan susah, itu harus semuanya itu wajib kita imani. Dan tingkatan qadar seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah, itu ada 4 tingkatan qadar itu. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan keempat al-khalq. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat al-khalq. Tingkatan iman kepada qadar ini yang pertama al-ilm, artinya Allah mengetahui semua yang terjadi. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwa segala sesuatu ini Allah tahu ilmunya. Enggak ada satupun yang terjadi di langit di bumi yang Allah enggak tahu. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Semua yang terjadi di langit dan bumi, besar atau kecil, diketahui oleh Allah. Sampai biji-bijian yang tumbuh di tengah malam, daun yang basah dan kering di seluruh dunia ini Allah tahu. Tentang luasnya ilmunya Allah, Allah maha luas. Kalau ada orang mengingkari tentang ilmunya Allah ini, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Kalau ada orang mengingkari tentang ilmunya Allah, maka kafir, dia keluar dari agama Islam. Allah punya sifat al-ilm, dan di antara nama Allah SWT Asmaul Husna, bahwa Allah itu alim. Allah alamul ghuyub, yang tahu yang gaib, yang tahu semua yang terjadi hanya Allah saja. Gak ada satupun yang bisa menyamai ini, hanya Allah saja yang tahu. Antum buka ayatnya dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi, dan bagi Allah semua kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satupun daun yang jatuh. Daun yang jatuh
di seluruh dunia illa ya'lamuha, dan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada satupun biji yang tumbuh di kegelapan bumi di seluruh dunia melainkan Allah mengetahui. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada satupun yang basah dan kering illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Allah mengetahui semuanya. Seluruh dunia, di langit, di bumi, di lautan, di dalam lautan, dalam bumi, semuanya. Enggak ada satupun yang Allah tidak mengetahui. Semua diketahui. Karena Allah yang menciptakan hanya satu, Khalik, hanya Allah. Dan Allah menciptakan, Allah juga yang mengetahui semua ciptaannya, baik yang besar maupun yang kecil. Sekecil apapun Allah mengetahui. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ingat itu tentang ilmu, bahwa Allah mempunyai sifat alim, mengetahui. Dan Allah mengetahui juga semua yang gaib, hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang yang menyatakan dirinya mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Maka para ulama mengatakan, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mendakwakan diri mengetahui yang gaib, maka dia menyamakan diri dengan Allah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Dalam Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin di juz yang kedua. Karena Allah menyebutkan dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Allah berfirman dalam surah An-Naml surah 27 ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Di dalam surah An-Naml surah 27 di ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada yang tahu apa yang di langit dan di bumi kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu Al-Kitabah. Ayat-ayatnya sudah saya bawakan tadi, bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, itu semuanya Allah mengetahui dan sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Makanya ketika ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kita beramal menurut apa yang Allah takdirkan sekarang atau sudah tercatat Lauh Mahfuz?" Kata Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang sudah tercatat Lauh Mahfuz. Fa fimal amal yaum, untuk apa kita beramal sekarang? Apa kata Nabi? Jawaban Nabi, ingat ini. Jawaban Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." I'malu, perhatikan kata Nabi. I'malu, beramalah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena semua sudah ditakdirkan menurut apa yang Allah mudahkan bagi dia. Yang ada bagi kita kewajiban yang pertama apa tadi? Iman kepada qada dan qadar. Kemudian kata Nabi di sini apa? Kata Nabi, i'malu artinya apa? Beramal. Enggak disuruh kita pikirkan nasib kita, takdir kita, enggak ada keterangannya. Yang disuruh mengimani, kemudian mengamalkan. Semua akan dimudahkan oleh Allah Taala. Kewajiban kita mengimani, mengamalkan, sudah kewajiban kita. Allah sudah jelaskan semua lengkap dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sudah jelaskan semuanya, dan agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita melaksanakan semuanya. Kalau dia orang-orang yang taat, dia akan laksanakan ketaatan itu. Orang yang maksiat, dia akan terus berbuat maksiat. Yang salah siapa? Dia yang salah. Kenapa? Dari mana dia tahu? Ini takdir Allah. Ada yang tahu atau tidak? Nggak ada yang tahu. Oh, nasib saya seperti ini. Dari mana tahu? Nggak ada yang tahu. Hatta malaikat Jibril nggak tahu apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Nggak ada yang tahu satupun makhluk. Hanya Allah saja yang tahu. Dan orang mengatakan nasib saya begini, saya begini. Dari mana tahunya? Nggak boleh kita berdalil dengan takdir berkaitan dengan masalah kekurangan. Kalau dengan musibah, ada orang yang lahir cacat umpamanya. Kemudian ada orang yang ketabrak atau musibah yang terjadi, ya takdir Allah. Boleh berdalil dengan takdir. Seperti musibah yang terjadi di mana-mana, ini takdir Allah, betul. Tapi masalah aib, saya nggak sholat, takdir Allah. Saya berbuat syirik, takdir Allah. Ini kaum musyrikin begitu. Saya berbuat syirik ini karena takdir Allah. Nggak boleh. Saya mencuri, takdir Allah.
nggak boleh beralasan dengan takdir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Boleh berdalil dengan takdir dalam masalah musibah. Jelas? Ketika ada musibah di mana? Ya, takdir Allah yang takdirkan. Yang terjadi itu semuanya takdir Allah. Bukan terjadinya karena ini tsunami, karena lempengan-lempengan laut ini yang terjadi. Nggak beriman dia kepada Allah. Ini terjadi karena ada begini getaran. Ini nggak beriman kepada Allah. Dia wajib mengimani bahwa semua terjadi di langit dan di bumi ini Allah yang kehendaki. Itu yang ketiga. Nggak mungkin terjadi di langit dan bumi apa yang Allah tidak kehendaki. Semua terjadi di langit dengan apa yang Allah kehendaki. Nggak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Nggak mungkin. Allah kehendaki dan semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Kemudian semua ini Allah sudah ciptakan. Yang keempat itu Allah sudah ciptakan. Dan ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini penting berkaitan dengan masalah iman. Ini penting. Masalah iman sangat penting ini. Sebab banyak orang-orang tidak beriman, mengandalkannya kepada apa? BMKG. Iman kepada paling penting iman. Ini semua terjadi dengan kehendak Allah. Tapi yang paling penting, semua itu dengan sebab dosa dan maksiat manusia. Perhatikan itu. Semua dengan sebab dosa dan maksiat. Semua yang terjadi dengan sebab dosa dan maksiat. Bagi orang-orang yang beriman, musibah itu merupakan cobaan, ujian buat dia. Dan merupakan kecintaan kalau seandainya dia itu redha. Dalam hadis Nabi bersabda SAW, inna idhamal jazaa ma'idhamil bala wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Jadi ini masuk yang kedua, ya. Yang poin pertama kita wajib mengimani tentang takdir baik dan buruk. Yang kedua, bahwa musibah itu terjadi dengan kehendak Allah SWT. Yang ketiga, bahwa musibah bagi seorang mukmin merupakan ganjaran dan pahala bagi dia selama dia sabar dan redha. Yang ketiga, bahwa musibah bagi seorang mukmin merupakan apa? Ganjaran pahala. Dengan syarat apa? Sabar dan redha. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jazaa ma'idhamil bala wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung dari besarnya musibah. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung dari besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang redha, maka Allah akan redha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya musibah. Semakin seorang mukmin terkena musibah, semakin besar ganjarannya. Dan ganjaran-ganjaran itu ikhwani fiddin tergantung dari imannya. Semakin dia kuat imannya, semakin berat juga cobaannya. Yang paling berat cobaan ujian siapa? Para nabi dan para rasul. Para nabi para rasul berdosa enggak? Para nabi para rasul berdosa atau tidak? Mereka apa? Maksum. Seandainya mereka ada berbuat dosa, itu mesti Allah Subhanahu wa taala akan menegur langsung. Mereka disuruh untuk tobat, Allah terima tobatnya. Itu yang dikatakan maksum. Tapi kalau anak Adam secara umum,
nggak ada yang menegur. Nggak ada juga bahwa dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau Nabi langsung, Allah sebutkan tentang Adam, Allah sebutkan tentang Musa, Allah sebutkan tentang lainnya, langsung ditegur dan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan maksum. Kemudian setelah itu para sahabat, para tabi'in, dan para orang-orang, para ulama Ahlussunnah, cobaannya berat, besar ganjarannya. Tapi mereka sabar dan redha. Sudah masuk isya ya? Belum. Sabar dan redha. Sabar dan redha. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Makanya ketika orang itu beriman dapat cobaan, ujian, dia harus sabar dan redha. Sabar redha. Allah akan tunjuki hatinya. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun tadi. Surah 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun ayat 11, tidak tertimpa musibah melainkan dengan izin Allah. Barang siapa yang mengimani, Allah akan tunjuki hatinya. Mengimani tentang qadar ini, Allah tunjuki hatinya. Diberikan dia untuk sabar dan redha dengan musibah itu, dan Allah Maha mengetahui. Kemudian selanjutnya yang keempat, tentang sebab terjadinya musibah di mana-mana. Kalau untuk orang beriman, saya bicara panjang ini, semua waktunya nggak cukup. Yang saya akan fokuskan yang keempat ini berkaitan dengan musibah yang bencana terjadi di mana-mana. Ini tentunya kalau kita lihat dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Musibah dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Jadi apa saja musibah kalian dengan sebab dosa, dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau seandainya Allah tidak memberikan maaf, sudah hancur ini semuanya. Karena dosanya sudah luar biasa. Antum lihat, antum ini di Surabaya, atau di Jakarta, atau di kota besar yang lain, semua masih dilakukan. Semuanya. Dosa syirik, dosa bid'ah, dosa durhaka pada orang tua, riba, minum khamar, perzinaan, pelacuran, LGBT, homo. Belum lagi dosa-dosa yang lain sekian banyak. Ratusan dosa dilakukan oleh manusia, jelas-jelas terang-terangan. Kalau Allah mau azab, Allah azab semuanya. Tapi maka di sini di ayat ini wa ya'fu an katsir, Allah banyak memberikan maaf. Beda dengan umat terdahulu, begitu mereka salah langsung diazab semuanya. Semuanya diazab oleh Allah. Untuk bisa lihat kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, bagaimana Allah azab mereka, kaum Tsamud dan yang lainnya, kaum Ad, diazab dengan azab yang pedih oleh Allah, dihancurkan semuanya. Kaumnya Nabi Lut, homo, diangkat, kemudian terbalikan bumi ini, kemudian dilempari dengan batu. Makanya kita tetap wajib berhati-hati, karena ini kebanyakan musibah, bencana yang ada, dan juga azab yang paling besar merupakan dosa dan maksiat dalam manusia. Dosa yang paling besar apa? Syirik. Sekarang antum lihat ayatnya dalam surah Ar-Rum. Antum jelas ini. Dosa yang paling besar ini adalah syirik. Makanya kita terus mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang dari syirik. Antum lihat surah Ar-Rum, surah 30. Allah jelaskan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia.
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Taala. Qul siru, di ayat 42-nya, qul siru, katakanlah berjalanlah di muka bumi, qul siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Fanduru, perhatikannya, lihat yang terjadi ini. Kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, bagaimana Allah mengazab orang-orang sebelum kalian. Apa kata Allah? Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah musyrikin, berbuat syirik kepada Allah. Di Indonesia ini ada nggak orang berbuat syirik? Banyak, dan terang-terangan, dan angku dan sombong mereka berbuat syirik. Diingatkan tidak mau mereka, bahkan dibela oleh para kiai, para ustadznya, para tokoh-tokoh agama membela kesyirikan. Jelas syirik. Ini sebab yang akan mendatangkan azab dari Allah Taala. Kana aktsaruhum musyrikin, kata Allah. Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Makanya Allah tidak mengazab semuanya ini untuk umat Nabi Muhammad, dan Allah akan sempurnakan azabnya kapan? Nanti di akhirat. Ini yang mengerikan. Di akhirat akan disempurnakan azabnya. Makanya kalau seandainya Allah turunkan azab sekarang ini karena banyaknya maksiat dan dosa yang besar dilakukan di Indonesia ini, habis semuanya. Semuanya, hatta binatang ternak pun juga kena. Allah menyebutkan di dalam surah Fatir. Allah menyebutkan surah Fatir ayat 45, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau seandainya manusia ini Allah azab dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah enggak tinggalkan di muka bumi ini meskipun satu binatang ternak, Allah enggak tinggalkan, semuanya kena. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah tuh mundurkan sampai waktu tertentu. Fa idza ja'alhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Jadi ini harus kita pahami bahwa musibah itu terjadi dengan sebab dosa dan maksiat. Saya ambil contoh kejadian yang terjadi pada generasi yang terbaik dari umat ini, khairun nas. Siapa khairun nas? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika perang Uhud, Nabi menang atau kalah? Kalah. Nabi kalah waktu perang Uhud sampai luka kepalanya. Dan juga beberapa giginya tanggal Nabi SAW. Gugur giginya ini. Luka parah. Dengan sebab dosa. Karena pasukan pemanah yang mestinya dia tetap diam di Gunung Uhud, dia turun. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu waktu itu masih kafir, sengaja melemparkan barang-barang yang berharga supaya pasukan pemanah turun. Sehingga strategi perangnya Khalid bin Walid akan memukul dari belakang, dan betul terjadi kekalahan. Di awal peperangan babak pertama menang kaum muslimin, babak selanjutnya kalah, ocar-kacir kaum muslimin. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 165, awalam asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tatkala Allah menimpakan musibah kepada kalian dan kalian sudah mendapatkannya 2 kali, kalian mengatakan dari mana terjadi ini? Katakan ini dari dosa-dosa kalian. Jadi Allah suruh mengatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, qul huwa min anfusikum. Ini dengan sebab dosa-dosa kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, dosa-dosa yang kita lihat sekarang ini, musibah-musibah terjadi di mana-mana, kita berbuat dosa. Makanya harus diingat nih oleh semuanya ini, oleh kita semuanya kaum muslimin, oleh para pejabat, oleh para pemimpin, semuanya, oleh tokoh-tokoh agama. Perhatikan, ini semua musibah dan akan terus terjadi musibah dengan sebab apa? Dosa. Dosa. Kalau mereka nggak kembali kepada Allah, terus musibah. Dan ini nggak berhenti sampai sekarang, musibah ini terus berlanjut. Apa itu bentuknya? Gempa, kemudian tsunami, kemudian yang lainnya lagi, semua kebakaran, longsor, banjir, ada pesawat, kemudian
pecah, segala macam musibah nggak akan berhenti. Kenapa? Tidak lepas dari dosa dan maksiat manusia, dan akan terus. Makanya kalau kita lihat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dan kita lihat di bangsa kita, bangsa Indonesia ini, yaitu dosa-dosa mereka yang mereka lakukan terang-terangan, dosa besar tanpa malu, terang-terangan, dan mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Dosa apa? Yang pertama itu dosa syirik, menyekutukan Allah. Orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, terang-terangan, ngasih sesaji kepada dewa-dewa laut. Baru kena musibah sudah ngasih lagi. Baru kena musibah dikasih lagi. Ini syirik, syirik besar ini. Sesaji, menyembelih kepada selain Allah, ini dilaknat. La'anallahu man dzaba li ghairillah. Allah melaknat orang menyembelih untuk selain Allah. Dan berat dosanya, dosa syirik, dosa besar yang paling besar. Dan kiai-kiai tahu ini perbuatan syirik. Para kiai, para ustadz, habib, tokoh-tokoh agama tahu ini perbuatan syirik. Jangan dibiarkan. Nasihati, ingatkan. Jangan melawan Allah. Jangan angkuh dan sombong. Jangan diganti itu dengan kalimat-kalimat yang lain. Syirik ya syirik sudah. Jangan diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini kan tradisi, ini adat, ini kebudayaan. Syirik. Syirik ya tetap syirik. Gak ada adat, gak ada budaya, gak ada tradisi. Syirik. Jangan melawan Allah. Jangan menantang Allah. Allah akan turunkan azab lagi nanti. Syirik, syirik. Harus tobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan melawan Allah. Ini banyak orang manusia yang melawan Allah. Allah maha besar. Allah maha berkuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi digenggam di tangannya Allah. Semuanya kecil. Jangan angkuh yang sombong. Manusia ini dibandingkan dengan binatang masih lebih kuat binatang. Manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia lemah. Makanya jangan sombong. Diingatkan oleh Allah dengan azab ini dan musibah ini agar mereka kembali kepada Allah. Azab bagi orang-orang yang maksiat, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT, bagi orang menentang dikasih azab. Bagi orang yang beriman kepada Allah merupakan musibah. Jelas ya, banyak orang masih menyembah kepada selain Allah, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah kubur. Ini syirik. Datang ke dukun, jimat, masih ada. Banyak dukun-dukun paranormal, orang pintar. Ini semua membawa kesyirikan. Kemudian juga dosa durhaka pada orang tua. Masih banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Maka saya ingatkan, kajian-kajian kita selalu mengajak anak itu untuk berbuat baik pada orang tua. Birrul walidain. Ini sering saya sampaikan. Setiap kajian saya ingatkan kita harus berbakti pada orang tua. Karena setelah Allah mengingatkan tentang bertauhid kepada Allah, Allah ingatkan berbakti pada orang tua. Selalu dalam ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Dalam beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik dan berbuat baik pada orang tua. Selalu kita ingatkan berbakti pada orang tua. Allah juga ingatkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan hendaklah kalian berbuat baik pada orang tua. Kajian-kajian kita selalu mengajak orang untuk berbuat baik pada orang tua. Ini kajian yang bermanfaat buat kita, buat masyarakat dan buat bangsa Indonesia bermanfaat. Kalau anak-anak ini berbakti pada orang tuanya. Justru kajian ini paling bermanfaat. Karena apa? Selalu mengajarkan bagaimana cara berbakti yang benar kepada orang tua. Dan saya ada nulis buku tentang berbakti pada orang tua, birrul walidain. Anak-anak kita ajak untuk kembali kepada Allah. Ini manfaat. Dakwah salaf ini dakwah yang barokah. Justru Anda bisa lihat dengan dakwah ini masjid penuh, banyak orang sholat di masjid. Anda lihat dakwah-dakwah yang lain, nggak ngajak orang ke masjid. Justru sebagian besar dari masjid diajak keluar masjid. Waktunya adzan mereka pada kabur. Ini banyak terjadi. Justru kita ini mengajak orang untuk kembali kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa beriman. Justru ada dakwah salaf ini, mesti bersyukur pemerintah. Bersyukur pemerintah dengan ada dakwah salaf ini. Bangsa ini kalau mereka semua beriman, bertakwa, Allah turunkan apa? Barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Antum lihat itu. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf.
Jadi justru dakwah kita ini dakwah yang sejuk, dakwah yang membawa kepada maslahatan dunia dan akhirat. Dakwah kita yaitu tuduhan-tuduhan dari sebagian tokoh-tokoh agama dan juga para pejabat yang tidak ngerti agama. Jangan bicara soal agama. Pejabat-pejabat yang nggak ngerti agama, jangan bicara soal agama. Jangan nuduh Salafi, Wahabi, teroris. Jangan nuduh. Antum lihat dulu. Dosa besar dan Allah akan tuntut sampai hari kiamat tuduhan-tuduhan itu. Ini justru kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada iman. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri semuanya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan atas mereka barokah, kebaikan dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Jadi Allah akan menyiksa dengan sebab apa yang mereka usahakan. Perhatikan itu. Kemudian juga kalau kita lihat lagi dosa yang besar lagi selain syirik, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat. Di mana-mana orang meninggalkan sholat. Orang awamnya, kemudian juga mahasiswa, pejabat, para pekerja, orang-orang di pasar, supir-supir, banyak. Atau orang-orang pemerintahan, para pejabat banyak meninggalkan sholat. Ini sebab datangnya adab di mana-mana. Nggak sholat, diadab oleh Allah dan kena akhirnya semuanya dengan sebab perbuatan dosa mereka. Kemudian riba di mana-mana, riba, ya, orang melakukan muamalah riba, perzinaan di mana-mana, homo, udah jelas homo. Ini jelas pelanggaran syariat. Dan tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah, melanggar fitrah. Mata binatang juga melakukan demikian. Ini ngomong. Malah dibilang dikasihani, diizinkan, dibolehkan. Ini melawan Allah, menantang Allah. Allah yang mengharamkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad mengharamkan. Sampai Nabi mengatakan, Man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Apabila kamu mendapatkan orang yang dia melakukan perbuatan homo, liwat, homoseks, maka bunuh dia dan bunuh yang dilakukannya, pelaku dan dilakukannya, dua-duanya suruh bunuh. Nabi yang bersabda, dan hadis ini hasan, yang melakukan pemerintah harus dibunuh. Kok malah dikasihani, malah diberikan izin dan segala macam. Ini nggak benar. Ini justru yang melakukan ini dan memberikan demikian orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Dari kelompok jaringan Islam liberal, ini tokoh-tokoh yang berbicara kebebasan beragama, kebebasan orang melakukan apa saja. Ini justru mendatangkan azab. Kemudian juga orang minum khamr, narkoba di mana-mana, judi, perempuan-perempuan telanjang, dan juga yang terjadi lagi sekarang penipuan kepada rakyat, pembohongan kepada rakyat, itu juga dosa. Di samping korupsi, ini dosa besar. Ini mendatangkan adab dari Allah Taala. Dan juga kalau kita lihat di antara lagi yang besar lagi sekarang ini, musibah yang besar, adanya apa? Adanya tokoh-tokoh agama yang merusak agama Islam. Ini musibah yang besar. Musibah ada berkaitan dengan dunia, ada berkaitan dengan agama. Dunia seperti apa? Seperti harta kita hancur. Musibah besar, bencana. Seperti apa? Gempa, tsunami, banjir, kebakaran, dan yang lainnya, kematian orang tua, kematian anak. Ini musibah. Ini namanya musibah dunia. Orang dia nggak salah di PHK. Ini musibah dunia. Tapi yang paling berat musibah agama. Yang paling berat musibah agama, yaitu orang yang tadinya lurus jadi sesat. Diberikan syubhat, diberikan pemahaman, dan diusahakan oleh beberapa kelompok dan tokoh-tokoh agama bagaimana mereka memurtadkan umat Islam. Ini musibah yang besar. Adanya tokoh-tokoh agama yang mereka dianggap tokoh agama, tapi mereka merupakan du'ah ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam, kata Nabi SAW. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tokoh-tokoh agama. Oh, nggak apa-apa orang berbuat begini, nggak apa berbuat syirik, nggak apa.
orang datang ke gereja berbaik dengan orang-orang Nasrani, sama orang Islam dia kejam, sama pengajian kita nggak boleh, dilarang, sama orang Kristen baik-baikan dia. Ini ajaran apa? Ini ajaran sesat dan menyesatkan ini. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita berbuat baik kepada mereka sesuai dengan syariat. Allah yang ngatur dalam Al-Quran, ada ayatnya. Nggak boleh kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Nggak boleh. Di tetangga kita kalau dia sakit kita jenguk. Artinya kita mengingatkan kepada dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Seperti di malam saya sebutkan, Nabi menjenguk seorang apa? Yahudi. Nabi dakwakan supaya masuk Islam. Dia susah, kita bantu sebagai tetangga. Ada aturannya. Sampai membunuh orang kafir yang muat nggak boleh dalam Islam. Tapi nggak seperti yang kita lihat sekarang ini, tokoh-tokoh agama ini. Ini udah keterlaluan, udah menyimpang dari agama Islam. Penyimpangan. Ini musibah yang besar. Yaitu musibah apa? Agama. Kalau musibah dunia kecil. Orang sakit, jatuh, ada yang patah kakinya, ada yang lain. Dibandingkan dengan agama atau fakir, miskin, itu musibah dunia. Dibanding musibah agama, berat. Sekarang dia kaya, nikmat, tapi dia nggak paham tentang agama, dia ngikuti aliran sesat. Manfaat gak hidupnya dia? Gak manfaat. Gak ada kebahagiaan. Kalau orang sudah ikut aliran sesat, pemahaman yang sesat, gak akan tenang hidupnya. Dia berbuat syirik, gak akan tenang hidupnya. Dia berbuat bid'ah, gak akan tenang hidupnya. Justru ketenangan dan kebahagiaan ada dalam sunnah Nabi SAW. Mengikuti Quran wa sunnah ini akan membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau dapat musibah, kita musibah dunia, gak ada masalah. Justru kalau orang beriman mendapatkan musibah, dapat ganjaran apa tidak? Ganjaran. Sampai Nabi bersabda SAW, mayusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukati yushaku illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin dari kesusahan, kesulitan, kecapean, keletihan, kegundah gulanan, kesedihan sampai duri yang menusuk dia akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Orang mukmin ketika dapat musibah, kalau dia sabar dan redha, menghapuskan dosanya. Tapi kalau musibah agama ini berat, adanya tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Saya mau tanya kepada, ada nggak tokoh agama yang menyesatkan? Ada banyak sekarang ini. Orang-orang munafikin, orang-orang zindik, orang-orang mujrimin. Yang Nabi menyebutkan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam syarahnya Sunan Tirmidzi Tuhfatul Awwali, dan juga Imam Abadi Abdul Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud menjelaskan yang dimaksud dengan a'immatul mudillin ay a'immati ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Itu imam yang menyesatkan, a'immati ahlul bid'ah. Itu penjelasan dalam syarahnya, syarah Sunan Tirmidzi dan syarah Sunan Abi Dawud. Nabi paling takut kepada umatnya apa? A'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Ini musibah besar. Justru ini akan terus mendatangkan berbagai macam bencana dengan sebab mereka ini. Yang paling besar umat ini apa? Musibah yang paling besar apa? Musibah agama. Manusia yang tadi berada di atas agama yang lurus, kemudian mereka murtad dari agama ini. Kemudian apa? Mereka menyimpang dari shiratal mustaqim, sesat. Oh, ini yang berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Terjadi nggak sekarang ini? Terjadi. Makanya pernah disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ansari, seorang ulama ahli hadis dari Madinah, rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kalau antum lihat rencananya orang-orang kafir dan tokoh-tokoh yang menyesatkan, tidak seperti dulu. Itu pembicaraan mereka tentang khalqul Quran,
atau takwil tentang asma wa sifat. Memang itu ada, tapi yang paling besar dari usaha mereka bagaimana memurtadkan umat Islam. Itu kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ansari dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya, saya pikir cukup waktunya Isya. Nanti setelah azan kita lanjutkan lagi dan tanya jawab sampai sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, Akan penting Allah. Kalau sudah demikian terjadi musibah yang menimpa di mana-mana, maka kewajiban sebagai orang Islam, muslimin dan muslimat, kewajiban mereka untuk taubat kepada Allah. Itu yang kelima ya. Yang kelima, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wajib kita untuk taubat dengan taubatan nasuha. Sebab Allah memerintahkan untuk taubat. Antum sudah hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surah Tahrim ayat 8. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keenam, yang terakhir, jangan merasa aman dengan azab Allah. Kalau saya sebutkan taubat ini semuanya, di masyarakat, kemudian juga para pejabatnya, tokoh-tokoh agama, semuanya harus tobat. Kita ini semua, saya dan antum sama, harus tobat kepada Allah Subhanahu. Jangan merasa aman. Yang ke-6, jangan merasa aman dengan azab Allah. Itu ingat, antum lihat sekarang ayatnya, jangan merasa aman dengan azab Allah. Karena bukan mustahil Allah akan turunkan azab pada semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 97 sampai ayat 99. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri merasa aman akan datang kepada mereka azab kami di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah merasa aman penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri akan datang pada mereka azab kami di waktu duha, di waktu siang, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah, dan tidak ada yang merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi enggak boleh kita merasa aman. Merasa aman dengan azab Allah merupakan dosa besar. Ingat, merasa aman dengan azab Allah merupakan dosa besar. Dan yang kedua, putus asa dari rahmat Allah juga merupakan dosa besar. Saya ulangi, merasa aman dengan azab Allah merupakan dosa besar, dan putus asa dari rahmat Allah juga merupakan dosa besar. Itu dijadikan satu bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kemudian juga kita nggak boleh merasa aman dengan azab Allah, karena Allah akan turunkan azab, semuanya kena, hatta yang nggak berbuat. Karena di masyarakat ini ada orang minum khamar, ada yang berzina, atau ada yang riba, atau ada yang homo, atau yang lainnya. Itu yang tidak melakukannya juga akan kena nanti. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Anfal ayat 25. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi kita wajib hati-hati ini. Karena adab itu tidak berhenti. Karena apa? Terus. Kenapa saya katakan tidak berhenti? Kenapa? Siapa bisa jawab? Adab ini dan musibah ini akan terus. Kenapa?
Karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Nggak berhenti. Orang yang melakukan syirik, dia berbangga dengan kesyirikannya, bahkan membantah kita. Orang berbuat bid'ah tetap melakukan perbuatan bid'ahnya. Dan yang lain lagi. Orang-orang yang merusak agama tetap ada dan dibiarkan oleh pemerintah. Jelas-jelas merusak agama, tokoh agama semua diam, nggak membantah. Ini penyesatan kepada umat dan juga pemurtatan umat sekarang ini yang terjadi. Nggak boleh kita diam. Kita harus terus menjelaskan kepada umat. Termasuk juga adanya Islam Nusantara. Ini juga dalam rangka memurtadkan umat Islam. Islam Nusantara ini nggak ada Islam Nusantara dalam Islam, nggak ada. Islam satu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini dalam rangka apa? Supaya orang meninggalkan agama yang hak, kembali kepada agama nenek moyang, kebudayaan, tradisi nenek moyang. Jadi kita nggak bisa diam, terus mendakwakan ini. Sudah. Saya pikir cukup untuk kajiannya. Sampai sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan ini tidak semuanya bisa saya jawab. Ini sudah saya jelaskan tadi, bagaimana Ahlussunnah mengimani tentang takdir. Tadi sudah. Antum ini tidur apa? La haula wala quwwata illa billah. Tadi saya sudah jelaskan. Makanya kalau ngaji itu dengerin, catat. Sebagai talibul ilm, bagaimana kita menghindari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini fitnah syahwat dan syubhat nggak pernah berhenti mendatangi hati manusia. Bagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana kita untuk melawannya? Ya antum terus nuntut ilmu. Tapi ilmu yang benar, dasarnya Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Antum belajar. Sebab ilmu ini nanti akan menghilangkan kotoran-kotoran hati itu. Dan niatnya kita ketika nuntut ilmu, antum perhatikan semua yang hadir dengarkan baik-baik. Bahwa kita nuntut ilmu, dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa ilmu itu khasyatullah. Yang dikatakan ilmu apa? Khasyatullah. Semakin kita nuntut ilmu, semakin kita tambah takut kepada Allah, menjauhkan maksiat, bukan tambah berani. Baik yang ikhwan maupun akhwat. Banyak kan terjadi, sudah ngaji dianggap udah ngaji, kemudian berani dia berbuat dosa dan maksiat. Enggak boleh. Justru dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena ilmu ini takut kepada Allah. Itu yang pertama, ilmu takut kepada Allah. Yang kedua, kita nuntut ilmu ini supaya hati kita tambah bersih. Bersih. Antum lihat dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada orang yang paling tagut di muka bumi siapa? Firaun. Yang diajak oleh Nabi Musa apa? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Artinya dia ajak Firaun itu Nabi Musa untuk apa? Untuk takut kepada Allah, untuk membersihkan hati. Kalau Firaun disuruh dalam surah An-Nazi'at untuk membersihkan hati, apalagi kita. Jadi jangan kita merasa thalibul ilm, banyak ngaji, insya Allah kita aman. Penyakit kita ini banyak yang harus kita bersihkan, penyakit-penyakit hati. Ini harus, sehingga apa? Sehingga akan terhindar dari fitnah apa? Syubhat dan fitnah syahwat. Untuk melihat di surah An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu tagut kata Allah, sudah melampaui batas. Katakan kepada Firaun, maukah engkau membersihkan hatimu? Karena Firaun apa? Sombong, angkuh, merasa dirinya sebagai Tuhan. Kemudian apa? Maukah engkau aku ajak membersihkan diri? Dengan apa? Masuk Islam. Wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjuki kamu ke jalan Allah agar engkau takut kepada Allah. Jadi nuntut ilmu untuk takut kepada Allah, nuntut ilmu agar kita membersihkan apa? Hati kita. Sehingga dengan kita membersihkan hati kita, kita akan terhindar dari fitnah, syubhat dan syahwat. Dan kita harus menjauhkan dari tempat-tempat fitnah itu. Seperti ada antum sebagai talibul ilm, tundukkan pandangan dengan wanita. Jangan lagi WA atau SMS wanita, jangan.
Ini justru syubhat, ini syahwat, ini syahwat, bahaya. Hati-hati tuh. Kalau antum sudah ngaji, ini tinggalkan semuanya. Yang nggak ngaji aja nggak boleh, perbuatan nggak boleh seperti itu. Bertemu dengan perempuan, berduaan nggak boleh. Belum lagi syubhat dari tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz yang nggak jelas, antum jangan berusaha untuk mendengarkan. Atau baca buku-buku yang nggak bermanfaat, hati-hati. Dan syubhat itu banyak sekarang di syahwat itu. Di dalam HP antum itu isinya banyak syubhat dan syahwat itu. Yang di YouTube itu media sosial itu luar biasa itu fitnahnya. Antum hati-hati. Bagaimana hukumnya orang yang dia belum cukup ilmu, belum menguasai bahasa Arab, juga belum menghafal hadis, dia ceramah, ya nggak boleh. Nggak boleh orang nggak punya ilmu ceramah. Tadi saya sebutkan bahwa syarat untuk dakwah, syarat untuk ceramah, syarat untuk mengajarkan ilmu ini dia harus berilmu. Harus dia punya ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu nggak boleh dia ceramah. Sekarang banyak ini dai jadi-jadian ini, ya, jadi nggak jelas jadi-jadian ini. Dai karbitan. Masa orang disuruh untuk ngisi pengajian atau ceramah itu ada tempat kursusnya, kursus dai, kursus ceramah. Agama nggak bisa dikursuskan. Komputer bisa, matematik bisa, kursus. Agama nggak bisa. Nabi terima wahyu berapa tahun? 23 tahun Nabi SAW. Antum udah belajar belum? 23 tahun. Nggak bisa. Nah ini yang banyak terjadi nih di masyarakat, sehingga apa? Menyesatkan kaum muslimin. Nggak boleh orang yang tidak berilmu berdakwah, nggak boleh. Ini menipu umat ini. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Menipu umat kan? Dianggap orang berilmu udah nggak punya apa-apa, tong kosong nyaring bunyinya. Ceramah kesana kemari, ilmunya nggak ada. Suruh baca Quran juga masih belepotan. Suruh baca hadis nggak paham, suruh baca bahasa Arab nih nggak bisa dia. Kok antum ceramah? Kok berani ceramah itu? Nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Nah ini banyak terjadi nih. Ini juga merupakan fitnah buat dakwah. Manhaj salaf ini betul-betul mengusung ilmu, mengagungkan ilmu. Antum lihat bagaimana mereka belajar itu sampai Imam Ahmad hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kemanapun seorang berjalan maka dia akan menemui takdirnya. Iya, kemana aja kita berada, Allah sudah tetapkan takdir itu. Kemana aja kita. Apakah negeri kita harus kembali kepada hukum syariat secara penuh? Terus bagaimana? Ya betul, tapi kan ini proses panjang untuk menegakkan syariat Islam, hukum Islam. Bukan dengan yel-yel, bukan dengan pawai, bukan dengan demo, bukan. Menegakkan syariat Islam dengan ilmu, dengan dakwah, dengan jihad, menyebarkan ilmu syar'i, mendakwakan ilmu syar'i kepada umat, mendidik mereka di atas Quran wa sunnah al-salaf. Ini perjuangan yang panjang. Bukannya dakwah, kita harus punya pondok, lembaga pendidikan. Kita bina anak-anak dari mulai kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, terus sampai mereka menjadi orang yang soleh dan soleha. Baru akan ada perubahan di negeri ini. Yang ada, pondok-pondoknya ada. Banyak pondok-pondok yang mengajarkan apa? Kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya. Pondok sunnah. Dan ini perlu perjuangan, sekolah-sekolah sunnah perlu perjuangan untuk memahami tentang agama. Di samping ada dai-dai yang mendakwakan kepada seluruh kaum muslimin dan juga para pejabatnya untuk memahami tentang agama yang hak ini. Dia panjang perjuangannya. Tidak cukup dengan buku, apalagi ceramah, mengkritik pemerintah, nggak ada manfaatnya. Antum mengkritik pemerintah di mimbar, di buku, nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaat. Yang manfaat mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada umat. Itu yang kita minta, itu yang kita ajarkan. Kan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Itu yang kita ajarkan kepada umat ini agar mereka memahami tentang ilmu syar'i dan amal soleh. Ini perjuangan dan ini jihad ini. Jadi sekarang untuk berhukum dengan hukum Allah nggak bisa cuma hanya sehari 2 hari, dan tidak bisa ditegakkan hukum Allah melalui demokrasi, nggak bisa. Ingat itu, nggak akan tegak hukum Allah dengan demokrasi, tidak bisa. Karena demokrasi bukan dari Islam. Jangan kita sibuk dengan politik. Ini politik kotor. Kita sibuk dengan ilmu, belajar. Hatta para dai juga harus belajar. Belajar lagi tentang akidah, bukan ceramah kesana kemari. Habis waktunya nggak belajar. Orang ketika mau ceramah, kalau dia benar orang berilmu, dia punya persiapan paling tidak minimal 1 hari. Nah sekarang kalau orang ceramah sehari 2 kali 3, kapan persiapannya? Ini mengkhianati umat dan menipu umat. Dan juga para dai juga hati-hati, jangan sibuk dengan politik, ya. Jangan jadi tukang ramah, jangan jadi dukun. Ada dai-dai profesinya pindah jadi dukun. Atau di Facebooknya kita mesti namakan Ustadz Dukun. Kenapa? Meramal tentang politik sekarang begini, nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaat, rugi. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ada juga penceramah khutbah Jumat cerita tentang politik, nggak ada manfaat sama sekali. Dia nggak manfaat, umat nggak manfaat. Ini namanya dai-dai yang apa? Yang bodoh. Bagaimana kita mentaati orang tua yang dia belum kenal agama, dia masih berbuat syirik dan bid'ah? Kita wajib taatkan. Urusan syirik dan bid'ah dia urusannya dengan Allah. Hatta dia kafir, orang tua kafir. Allah menyebutkan dalam surah Luqman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Saya ulangi, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Bergaulah dengan keduanya, kedua orang tua yang masih kafir ini dengan cara yang baik. Tetap bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Apalagi dia Islam, dia tahu tentang Islam, sabar itu. Doakan kebaikan untuk dia supaya dia memahami tentang akidah yang benar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendoakan ibunya agar masuk Islam ibunya. Dan kebaikan yang baik antum berbakti pada orang tua. Tapi kalau dia menyuruh untuk syirik dan bid'ah, nggak boleh ikut, nggak boleh taat. Gimana kalau orang tua itu memaksa kita untuk berbuat amalan bid'ah? Ya kita menghindar. Kita cari alasan untuk menghindar. Kita jelaskan. Kita tetap harus sabar menghadapi cobaan ujian dalam rumah tangga. Orang tua harus sabar. Tapi terus doakan agar dapat hidayah. Siang malam. Tentang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan. Bagaimana saya sudah nikah 10 tahun dan belum mendapatkan keturunan. Bagaimana tentang doa? Ya doa bisa, antum doa dan ikhtiar. Sabar. Antum lihat Nabi Ibrahim puluhan tahun belum punya anak, terus berdoa dan berjuang, Allah berikan keturunan. Begitu juga Nabi Zakaria, puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun Nabi Zakaria, puluhan tahun. Sampai sudah tua sekali. Kan umur umat terdahulu itu lebih dari 100 tahun. Sudah tua sekali. Dan bagi dia, istrinya mandul, gak mungkin punya anak. Tapi terus berdoa. Dan dia ikhtiar. Dan dikabulkan. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya ketika melihat Maryam, yang dia beribadah kepada Allah, Maryam, datang rezeki. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, banyak dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Dari mana? Ini rezeki dari Allah. Setelah melihat demikian, gak putus asa dengan Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan keturunan. Kemudian Allah berikan keturunan siapa? Yahya, yang belum pernah ada nama sebelum itu. Jadi tetap antum harus terus berdoa dan ikhtiar berobat dan yang lainnya. Kita sampai jam berapa kita? 7.15. Oh. Ya. Ntar saya habis ini mau wudu. Sebelum sholat mau wudu dulu. Ada tempat wudunya di sini. Di depan ada tempat wudu siapin. Bagaimana kita menyikapi takdir buruk yang menimpa kita? Ya wajib kita imani. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa seorang mukmin menghadapi takdir dia harus sabar dan redha. Sabar. Karena apa? Karena itu merupakan tanda kecintaan Allah. Kan Nabi bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtala." Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang redha, Allah akan redha. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, maka Allah murka. Hadis yang tadi saya bawakan ini, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tadi ada bagaimana nasihat Ustaz kepada orang yang terfitnah dengan wanita. Fitnah yang paling besar, yang pertama fitnah harta, yang kedua fitnah wanita. Antum hati-hati. Terus kita menjauh dan jangan kemudian masuk ke dalamnya. Jangan merasa kita kuat. Oh, kita penuntut ilmu, kita ustaz. Jangan, banyak ustaz yang kena juga fitnah dengan wanita. Dan ini merusak dia, merusak agamanya, merusak kehormatannya. Dan yang lainnya rusak, dakwahnya juga rusak. Kan Nabi menyebutkan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah yang berbagai adalah fitnah yang besar bagi umatku apa? Harta. Ini terkena semua orang awam, pejabat, kemudian juga tokoh-tokoh agama, termasuk di para dai, para ustaz terkena fitnah al-mal ini. Yang kedua kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar wala rijali minan nisa. Tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki wanita. Ini fitnah yang besar. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hati-hati. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis Muslim, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, akhrajahu Muslim. Hati-hati kamu kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Sesungguhnya awal terjadi fitnah pada Bani Israil dengan sebab wanita. Hati-hati. Antum jaga jarak yang jauh sudah dengan wanita, hati-hati. Bagaimana kalau orang tua masih menyimpan keris dan benda-benda klinik? Sudah nasihati tapi belum terbuka. Bagaimana kalau kita buang? Ya kalau memang kita punya kekuatan di situ, kita sebagai anak yang paling tua dan orang tua itu ikut apa kata kita karena nafkahnya kita berikan kepada orang tua, kita punya hak untuk membuang. Tapi kalau antum nggak punya kekuatan, jangan, antum sabar, doakan. Tetap harus dibuang. Bagaimana kalau ada orang mencalonkan diri sebagai pejabat atau pemimpin negeri demokrasi ini, niatnya untuk memperbaiki di negeri ini, apakah dibolehkan dalam syariat? Ini orang menghayal, khoyal, yang rencana seperti ini bukan satu, sudah ribuan. Akhirnya apa? Akhirnya dia rusak. Tadinya usahanya mau yughayyir, tapi terjadi yataghayyar. Berusaha tadi mau merubah, akhirnya apa? Dia merubah. Tadinya berjenggot, sholat di masjid 5 waktu, malamnya tahajud, masya Allah, ngaji. Begitu dapat jabatan, ditinggalkan. Sedikit-sedikit dulu. Kan setan kalau menggoda anak Adam nggak sekaligus. Khatwah, selangkah demi selangkah. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Khutwah, selangkah,
Ya sekali-kali lagi rapat nggak sholat berjamaah dulu. Sekali-kali rapatnya malam, ya nggak tahajud dulu. Sekali-kali rapat, ya nggak ngaji dulu. Terus sampai dia apa? Sesat. Namanya sesat. Berubah semua. Dan ini terjadi. Justru apa? Justru jadi jabatan itu yang terbanyak. Bagaimana kata Allah? Menyesatkan manusia dan merusak di muka bumi ini, memutuskan satu rahim. Allah berfirman di dalam surah Muhammad, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Barangkali kamu, kalau kalian jadi pejabat atau penguasa atau pemimpin, kalian apa? Akan merusak di muka bumi ini. Dan kemudian kalian apa? Memutuskan rahim. Yang terjadi rusak, kerusakan. Dia akan menyetujui apa? Menyetujui semua bentuk kesyirikan. Apa dia? Makanya saya katakan menghayal. Sekarang ketika dia jadi pejabat, apa dia sendiri? Tidak kan? Kemudian di DPR atau MPR, apa dia sendiri? Kan banyak orang. Ketika rapat segala macam, putusan yang mana? Dalam demokrasi putusan yang mana diambil? Terbanyak voting. Dia ikut menyetujui yang seperti itu. Gak boleh dalam Islam. Dan kena dosanya besar dia. Pokoknya ini sekarang bicara soal LGBT. Gimana suara terbanyak? Boleh. Ketok. Boleh. Apa gak dosa? Melawan Allah, melawan Rasulnya SAW. Berat. Anu gak gampang. Hatta Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar minas sabiqin al-awwalin, tempatnya di sorga. Para sahabat itu minta jabatan. Apa katanya? Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa satakunu khizyun wa nadama yaumil qiyamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Ya Abu Dzar, kau lemah. Ini amanah, jabatannya amanah. Akan jadi kehinaan dan juga azab di hari kiamat kecuali orang mengambilnya dengan haknya dan dia tunaikan dengan benar amanah ini. Yang ada enggak amanah, khianat semuanya yang ada ini. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebab yang ada sumber kejahatan, sumber kezaliman yang ada sekarang ini dengan sebab jabatan. Dalam Majmu' Fatwanya. Dan Nabi juga sudah bersabda, masalah dunia ini merusak apa kata Nabi? Merusak agama. Orang cinta pada jabatan, harta ini merusak agama. Dia lebih jahat, lebih jelek daripada dua serigala yang lepas di tengah kerumunan manusia. Ini musibah yang besar. Musibah apa? Agama. Dikorbankan agamanya demi apa? Demi apa? Dunia. Sekarang tokoh-tokoh agama sekarang nih, yang sesat ini, yang masuk ke gereja, yang jin, jaringan Islam Nusantara, yang dicari apa? Duit. Dia korbankan agamanya demi dunia. Dia menyesatkan manusia untuk mendapatkan dunia yang kecil, yang sedikit. Ini yang terjadi. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad bin Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadala min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinihi." Dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing tidaklah lebih merusak daripada kerusakan seorang yang tamak kepada apa? Kepada dunia, kepada jabatan yang merusak agamanya. Hadis sahih Imam Ahmad bin Tirmidzi. Saya bawakan hadis ini dalam buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Nanti baca buku saya, Dunia Lebih Jelek. Yang tadi kata mau jadi pejabat, baca Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Ini yang menghayal baca buku itu. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Para penghayal banyak di Indonesia ini. Termasuk para dai juga banyak yang menghayal. Kita mau merubah, ya antum yang dirubah duluan. Rusak dia, istrinya, anaknya rusak, dikorbankan demi dunia. Jabatan paling cuma 5 tahun, tapi rusaknya sampai hari kiamat. Waliyatubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita istiqomah? Tadi sudah ditanyakan dia siang ini. Seperti istiqomah antum berat. Istiqomah.
Dan ini perjuangan untuk tetap konsekuen dan konsisten di atas agama Islam, Quran wa Sunnah. Ini perjuangan yang berat. Antum harus betul-betul berjuang, berjihad dan sabar, nuntut ilmu, mengamalkan amal-amal soleh, berdoa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Cari teman-teman yang soleh, cari teman yang soleh, yang satu akidah, satu manhaj. Cari. Kemudian kita terus baca kitab-kitab para ulama, sibukkan diri dengan ilmu. Banyak juga orang tidak istiqomah karena apa? Karena tadi dunia, fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Enggak istiqomah lagi dia. Ini terkenal pada semua, termasuk juga para dai. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Coba ada satu sebelum akhir, sabar dulu, ada satu doa. Ini belum saya sampaikan ini doanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketinggalan ya. Nanti antum catat, ada di buku doa wirid supaya kita terhindar dari musibah agama, supaya terhindar. Di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, dengarkan semuanya. Nabi berdoa begini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Perhatikan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Saya ulangi, nanti antum ulang hafalkan, ada di buku doa wirid. Di bagian akhir bab yang pertama. Kan bab yang pertama tentang doa-doa semuanya, bab yang kedua berkaitan dengan ruqyah dan yang lainnya. Di akhir bab yang pertama saya bawakan Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma yarhamuna. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keyakinan yang akan meringankan kami dari beban-beban musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadikanlah ia sebagai warisan bagi kami. Ya Allah, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah ini dalam urusan agama kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah ini dalam urusan agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar cita-cita puncak dari ilmu kami. Dan jangan Engkau jadikan orang yang tidak mengasihi kami berkuasa atas kami. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.